Halo kalian para penyembah Tuhan atau penyembah Powerbank Vivan, selamat datang kembali di ruang diskusi ini. Kita akan meluangkan waktu sejenak untuk menyengok ke belakang, ke sebuah fragmen sejarah yang seringkali dikemas dalam romantisasi spiritualitas, namun jika kita membedahnya dengan pisau bedah objektivitas, kita akan menemukan sebuah era yang penuh dengan ketakutan terhadap logika. Kita bicara tentang masa di mana otoritas klaim langit merasa terancam oleh perhitungan matematis dan pengamatan empiris di atas bumi. Sebuah masa di mana kebenaran tidak dicari melalui eksperimen, melainkan diputuskan melalui dekrit dan dogma yang tidak boleh diganggu-gugat. Kita akan membahas narasi tentang manusia-manusia yang memilih untuk tidak tunduk pada hegemoni pemikiran tunggal. Mereka yang kemudian harus membayar harga yang sangat mahal, nyawa, kebebasan, dan reputasi, hanya karena mereka menemukan bahwa realitas tidak selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab kuno yang dipaksakan sebagai kebenaran absolut. Jika kita melihat sejarah peradaban, ada sebuah lubang hitam panjang yang sering kita sebut sebagai masa kegelapan. Di periode ini, institusi agama bukan sekadar tempat mencari ketenangan batin, melainkan sebuah entitas politik dan hukum yang memiliki kontrol penuh atas cara manusia berpikir. Sains, yang pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk memahami alam semesta, dianggap sebagai ancaman eksistensial. Mengapa? Karena sains menawarkan metodologi yang bisa dibuktikan oleh siapa saja, sementara dogma agama menuntut kepatuhan buta tanpa syarat. Ketika seorang ilmuwan menemukan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, itu bukan sekadar koreksi atas peta astronomi, melainkan sebuah guncangan pada fondasi kekuasaan agama yang selama berabad-abad mendikte bahwa manusia adalah mahakarya istimewa di titik pusat segalanya. Salah satu potret paling tragis dan seringkali menjadi titik awal dari penindasan intelektual ini adalah kisah Hipatia dari Alexandria. Meskipun ia hidup di ambang transisi menuju masa kegelapan, kematiannya adalah simbol dari berakhirnya era rasionalitas klasik dan dimulainya dominasi intoleransi religius. Hipatia adalah seorang matematikawan, astronom, dan filsuf yang luar biasa. Ia tidak menyebarkan kebencian, ia hanya mengajarkan logika dan neoplatonisme. Namun, bagi kelompok religius fanatik di Alexandria pada masa itu, keberadaan seorang wanita yang cerdas, mandiri, dan menggunakan akal budi sebagai kompas hidup adalah sebuah penistaan. Ia dianggap sebagai penyihir hanya karena ia memahami mekanika benda langit dan geometri. Tragisnya, ia diseret dari keretanya, dikuliti hidup-hidup dengan cangkang tiram, dan sisa-sisa tubuhnya dibakar. Ini adalah preseden buruk yang menetapkan aturan main baru dalam sejarah manusia, bahwa siapapun yang memiliki pengetahuan melebihi apa yang diizinkan oleh otoritas agama adalah target yang sah untuk dimusnahkan. Kejatuhan Hipatia menandai sebuah tren di mana perpustakaan-perpustakaan dihancurkan dan naskah-naskah sains dianggap sebagai literatur pagan yang menyesatkan. Selama berabad-abad kemudian, Eropa masuk ke dalam periode di mana pemikiran kritis seolah membeku. Segala bentuk penjelasan tentang fenomena alam harus melalui filter teologis. Jika terjadi wabah penyakit, itu dianggap hukuman Tuhan, bukan karena mikroorganisme. Jika terjadi gerhana, itu adalah tanda peringatan langit, bukan pergerakan benda kosmis yang teratur. Siapapun yang mencoba mencari penjelasan rasional di luar narasi tersebut akan segera berhadapan dengan inkuisisi, sebuah lembaga yang dirancang khusus untuk memburu bidah. Bidah di sini seringkali hanyalah istilah lain bagi mereka yang terlalu pintar atau terlalu jujur dalam melaporkan apa yang mereka lihat melalui lensa mikroskop atau teleskop mereka. Ketegangan ini bukan sekadar debat akademis di ruang kelas, melainkan sebuah perang dingin antara fakta dan iman yang dipaksakan. Institusi agama menyadari bahwa jika satu saja klaim mereka tentang alam semesta terbukti salah melalui sains, maka seluruh kredibilitas moral dan politik mereka akan runtuh seperti kartu yang disusun rapuh. Inilah alasan mengapa mereka begitu agresif dalam mempersekusi para pemikir. Mereka tidak sedang membela Tuhan, mereka sedang membela struktur kekuasaan mereka sendiri yang dibungkus dengan bahasa kesucian.
Data sejarah menunjukkan bahwa ribuan orang dieksekusi, dipenjara, atau dibungkam suaranya demi menjaga agar narasi agama tetap menjadi satu-satunya kebenaran yang diakui secara legal. Kita harus memahami bahwa para tokoh yang kita bahas ini tidak selalu berniat untuk menghancurkan agama. Banyak dari mereka awalnya adalah individu yang taat, namun kejujuran intelektual mereka memaksa mereka untuk mengakui bahwa observasi lapangan tidak cocok dengan teks-teks kuno. Namun bagi institusi agama masa itu, tidak ada ruang untuk kompromi. Kebenaran sudah final dan sudah ada dalam genggaman mereka. Maka setiap penemuan baru yang menggoyahkan interpretasi harfiah kitab suci dianggap sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan ilahi. Dan dalam sistem yang teokratis, serangan terhadap kedaulatan ilahi berarti pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dan masyarakat, yang hukuman paling ringannya adalah pengucilan sosial, dan yang paling berat adalah api unggun eksekusi di alun-alun kota. Berlanjut dari sana, kita tidak bisa mengabaikan salah satu nama paling ikonik yang seringkali menjadi simbol perlawanan akal budi terhadap tirani dogma, Giordano Bruno. Bruno bukanlah sekadar seorang pengamat bintang, ia adalah seorang filsuf yang memiliki keberanian imajinatif untuk melampaui batas-batas cakrawala yang ditetapkan oleh gereja. Pada abad ke-16, ketika otoritas agama bersikeras bahwa bumi adalah pusat statis dari alam semesta yang sangat terbatas, Bruno justru berani berteriak bahwa alam semesta ini tidak terbatas. Ia membayangkan sebuah ruang angkasa yang dipenuhi dengan matahari-matahari lain, yang di sekelilingnya terdapat planet-planet lain yang mungkin saja dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Bagi kita hari ini, itu adalah fakta astronomi dasar. Namun pada masanya, pemikiran tersebut adalah sebuah penghujatan tingkat tinggi yang mengguncang klaim eksklusivitas keselamatan manusia yang diajarkan agama. Logika institusi agama saat itu sangat sederhana namun mematikan. Jika ada dunia lain di luar sana, apakah mereka juga memiliki versi penyelamat mereka sendiri? Jika alam semesta tidak terbatas, di mana letak surga dan neraka secara fisik? Gagasan Bruno menghancurkan struktur vertikal kekuasaan agama yang menempatkan Tuhan tepat di atas awan dan manusia tepat di bawah kakinya. Maka tidak mengherankan jika Bruno harus menghabiskan 7 tahun di penjara inkuisisi, berpindah dari satu interogasi ke interogasi lainnya, hanya untuk dipaksa mencabut kata-katanya. Namun Bruno memiliki integritas intelektual yang jarang dimiliki orang lain. Ia tahu bahwa kebenaran tentang alam semesta tidak bisa dinegosiasikan dengan rasa takut. Pada akhirnya, di Campo dei Fiori, Roma, lidahnya dijepit agar ia tidak bisa lagi menyuarakan kebidahannya sebelum akhirnya ia dibakar hidup-hidup. Kematiannya adalah monumen bisu bagi kekejaman sebuah sistem yang lebih memilih membakar manusia daripada mengakui kesalahan interpretasi mereka atas realitas. Kematian Bruno memberikan pesan yang jelas bagi para intelektual sezamannya. Namun, rasa ingin tahu manusia tidak bisa sepenuhnya dipadamkan oleh api unggun eksekusi. Tak lama setelah debu Bruno menyapu jalanan Roma, muncul sosok lain yang membawa bukti empiris yang jauh lebih nyata melalui lensa teleskopnya, Galileo Galilei. Jika Bruno menyerang dengan filsafat dan intuisi, Galileo menyerang dengan data keras. Ia melihat pegunungan di bulan, fase-fase Venus, dan bulan-bulan yang mengelilingi Jupiter. Penemuan-penemuan ini secara sistematis meruntuhkan kosmologi Aristoteles yang telah diadopsi secara resmi oleh teologi agama. Jika segalanya harus berputar mengelilingi bumi sebagai pusat ciptaan, mengapa ada benda langit lain yang justru berputar mengelilingi Jupiter? Perjuangan Galileo adalah gambaran sempurna tentang bagaimana otoritas agama berusaha memanipulasi kenyataan agar sesuai dengan teks mereka. Mereka tidak membantah Galileo dengan teleskop yang lebih baik, melainkan dengan kutipan ayat. Mereka menolak untuk melihat melalui lensa, karena mereka takut apa yang mereka lihat akan memaksa mereka merombak seluruh struktur kepercayaan mereka. Galileo dipaksa berlutut dan mengakui kesalahannya, menghabiskan sisa hidupnya dalam tahanan rumah, dan karyanya dilarang selama berabad-abad. Penindasan terhadap Galileo bukan hanya tentang posisi bumi di ruang angkasa, melainkan tentang siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran. Apakah pengamatan manusia yang jujur atau tradisi kuno yang kaku? Dalam kasus ini, agama memilih untuk memenangkan tradisi dengan cara membungkam kebenaran selama mungkin,
meskipun itu berarti menunda kemajuan peradaban manusia. Kita juga perlu melihat bagaimana persekusi ini menciptakan efek domino bagi perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah-wilayah yang didominasi oleh otoritas agama yang ketat. Di saat wilayah tersebut sibuk menghakimi para pemikir, mereka secara tidak sadar sedang mengisolasi diri dari arus pencerahan. Sains mulai dianggap sebagai buah terlarang yang bisa menjerumuskan jiwa ke dalam kesesatan. Akibatnya, banyak pemikiran brilian yang harus disensor sendiri oleh pemiliknya atau ditulis dalam kode-kode rahasia agar tidak terdeteksi oleh mata-mata religius. Ketakutan akan persekusi ini menciptakan sebuah budaya kemunafikan intelektual, di mana para ilmuwan harus menyelipkan basa-basi teologis dalam karya ilmiah mereka hanya sebagai bentuk perlindungan diri, sebuah upaya untuk mencium tangan otoritas yang sebenarnya sedang mencekik leher mereka. Institusi agama pada masa itu menggunakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa tidak ada narasi tandingan yang bisa tunggu. Index Librorum Prohibitorum atau daftar buku terlarang adalah bukti nyata betapa paranoidnya mereka terhadap ide-ide baru. Buku-buku yang membahas heliosentrisme, anatomi tubuh manusia yang tidak sesuai dogma, hingga pemikiran filsafat yang skeptis, semuanya masuk ke dalam daftar hitam tersebut. Memiliki buku-buku ini bisa berarti hukuman mati atau setidaknya kehancuran karir. Ini bukan sekadar sensor informasi, melainkan upaya sistematis untuk memandulkan kapasitas kritis manusia. Mereka ingin menciptakan sebuah masyarakat yang hanya tahu apa yang boleh diketahui, bukan masyarakat yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bergerak lebih jauh ke masa yang lebih awal namun tak kalah kelamnya, kita menemukan sosok Roger Bacon pada abad ke-13. Bacon adalah seorang biarawan Fransiskan yang memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Seorang pionir yang mulai menyuarakan pentingnya metode eksperimental daripada sekadar bersandar pada otoritas teks-teks lama. Namun, di mata institusinya, hasrat Bacon untuk memahami alam melalui observasi empiris dan matematika dianggap sebagai bentuk sihir atau setidaknya inovasi yang berbahaya. Baginya, sains adalah cara untuk memahami ciptaan, namun bagi gereja, metode tersebut adalah upaya untuk melangkahi batasan manusia yang sudah ditetapkan. Akibatnya, ia menghabiskan bertahun-tahun dalam tahanan, karyanya diawasi dengan ketat, dan aspirasi ilmiahnya dipadamkan oleh tembok-tembok biara yang lebih memuja pengulangan dogma daripada penemuan kebenaran baru. Kasus Bacon menunjukkan bahwa benih-benih metode ilmiah sudah coba disemai jauh sebelum Renaissance, namun seringkali dicabut paksa oleh tangan-tangan yang takut akan perubahan status quo intelektual. Penindasan ini tidak hanya berhenti di langit atau di laboratorium alkimia, tetapi juga merambah ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Selama berabad-abad, perkembangan ilmu kedokteran mengalami stagnasi yang mengerikan karena adanya larangan agama terhadap diseksi atau pembedahan mayat. Tubuh manusia dianggap sebagai bait suci yang tidak boleh dicemari oleh pisau bedah, bahkan jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia yang masih hidup. Pandangan teologis ini memaksa para dokter selama lebih dari 1000 tahun untuk hanya mengandalkan teks-teks kuno Galen yang penuh kesalahan karena mereka tidak diizinkan untuk melihat langsung bagaimana organ manusia bekerja. Bayangkan berapa juta nyawa yang hilang akibat infeksi, malpraktek, dan ketidaktahuan medis hanya karena otoritas agama merasa bahwa anatomi tubuh adalah wilayah yang terlalu sakral untuk dijamah oleh rasa ingin tahu ilmiah. Di sini, dogma bukan hanya menghambat pemikiran, tetapi secara harfiah menjadi penghalang bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, kita harus mengenang Michael Servetus, seorang dokter dan teolog asal Spanyol pada abad ke-16 yang memiliki ketajaman intelektual luar biasa. Servetus adalah orang Eropa pertama yang mendeskripsikan sirkulasi pulmonal atau bagaimana darah mengalir dari jantung ke paru-paru. Namun, penemuan ilmiahnya ini tidak dipandang sebagai kontribusi bagi kemanusiaan, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan pemikirannya yang dianggap menyimpang dari doktrin resmi tentang Trinitas.
Servetus menjadi buronan tidak hanya oleh Inkuisisi Katolik, tetapi juga oleh otoritas Protestan di bawah John Calvin. Tragisnya, ketika ia melarikan diri, ia justru tertangkap di Jenewa dan dibakar hidup-hidup di atas tumpukan buku-bukunya sendiri. Eksekusi Servetus adalah pengingat yang mengerikan bahwa dalam masa kegelapan, kebenaran tentang bagaimana jantung kita berdetak bisa dianggap sebagai dosa yang setara dengan pengkhianatan terhadap langit. Tidak ada ruang bagi sains yang mencoba berdiri mandiri di atas kakinya sendiri tanpa restu dari interpretasi teologis yang dominan. Kebrutalan terhadap Servetus menunjukkan bahwa fanatisme agama tidak mengenal batas denominasi. Baik Katolik maupun Protestan pada masa itu sama-sama memiliki insting untuk menghancurkan siapapun yang menggunakan logika di luar garis yang telah ditentukan. Hal ini menciptakan atmosfer ketakutan yang merata di seluruh Eropa. Para pemikir yang memiliki observasi tajam tentang alam semesta atau biologi manusia seringkali terpaksa menyembunyikan tulisan mereka, memberinya judul yang menyesatkan, atau hanya membagikannya di lingkaran rahasia yang sangat terbatas. Sains dipaksa menjadi aktivitas bawah tanah, sebuah subversi yang dilakukan di ruang-ruang gelap karena cahaya terang kebenaran dianggap bisa membutakan mata mereka yang sudah terbiasa dengan kegelapan dogma. Efek dari persekusi sistematis ini adalah hilangnya potensi intelektual selama bergenerasi-generasi, di mana kecerdasan manusia dihabiskan hanya untuk berdebat tentang hal-hal metafisika yang tidak bisa dibuktikan. Sementara masalah nyata di depan mata, seperti penyakit dan kelaparan, dibiarkan tanpa solusi ilmiah yang memadai. Jika kita melihat pola ini, kita akan menyadari bahwa persekusi agama terhadap sains sebenarnya adalah bentuk dari rasa tidak aman yang mendalam. Sebuah sistem yang benar-benar yakin akan kebenarannya tidak akan merasa terancam oleh teleskop atau pisau bedah. Namun, karena fondasi dari otoritas mereka seringkali dibangun di atas klaim-klaim yang rapuh tentang dunia fisik, mereka merasa perlu untuk menjaga kontrol ketat atas narasi realitas. Setiap kali seorang ilmuwan menemukan sesuatu yang bertentangan dengan deskripsi alam semesta di kitab suci, itu bukan sekadar koreksi ilmiah, melainkan sebuah delegitimasi terhadap hak mereka untuk berkuasa. Oleh karena itu, para ilmuwan ini diperlakukan sebagai pemberontak politik. Mereka tidak hanya dianggap salah secara intelektual, tetapi juga jahat secara moral. Label sesat atau bidah digunakan sebagai senjata ampuh untuk mengucilkan mereka dari masyarakat, menghancurkan kredibilitas mereka, dan memberikan pembenaran bagi tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Melanjutkan narasi tentang penindasan ini, kita tidak bisa melewatkan sosok Lucilio Vanini, seorang pemikir bebas dari awal abad ke-17 yang nasibnya hampir sama tragisnya dengan Bruno, namun seringkali terlupakan dalam buku sejarah populer. Vanini adalah representasi dari pergeseran pemikiran menuju naturalisme, di mana ia mencoba menjelaskan fenomena alam bukan melalui intervensi ilahi, melainkan melalui hukum alam itu sendiri. Ia bahkan berani berspekulasi tentang asal-usul manusia yang berkaitan dengan primata, sebuah gagasan yang mendahului Darwin selama berabad-abad. Bagi otoritas agama di Toulouse, Prancis, pemikiran Vanini bukan sekadar kekeliruan ilmiah, melainkan serangan frontal terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Proses hukumnya berjalan singkat dan kejam. Lidahnya dipotong, ia dicekik, dan tubuhnya dibakar. Eksekusi ini bukan hanya tentang menghukum satu orang, melainkan tentang mengirimkan pesan teror kepada siapapun yang mencoba mencari penjelasan biologis murni atas eksistensi manusia. Di masa-masa ini, para intelektual terjebak dalam sebuah dilema yang melelahkan, yang memunculkan konsep dua kebenaran. Beberapa pemikir mencoba berargumen bahwa sesuatu bisa saja benar menurut filsafat atau sains, namun salah menurut iman atau sebaliknya. Ini adalah taktik bertahan hidup agar mereka bisa tetap melakukan penelitian tanpa harus berakhir di tiang gantangan. Namun, institusi agama segera mencium bau subversi di balik strategi ini. Mereka menegaskan bahwa tidak ada dua kebenaran, hanya ada satu kebenaran, dan itu adalah kebenaran yang mereka tafsirkan dari kitab suci.
Maka segala upaya untuk memisahkan ranah sains dari ranah teologi dianggap sebagai upaya pemberontakan. Akal budi tidak diizinkan untuk berdiri sejajar dengan iman, apalagi melampauinya. Ia hanya diizinkan menjadi pelayan atau ancilla theologia yang tugasnya hanya untuk melegitimasi apa yang sudah diputuskan oleh otoritas agama. Dampaknya terhadap dunia pendidikan sangatlah melumpuhkan. Universitas-universitas di seluruh Eropa selama berabad-abad berada di bawah kendali ketat ordo-ordo keagamaan. Kurikulumnya dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa tidak ada ide baru yang bisa merembes masuk tanpa melalui sensor ketat. Logika Aristoteles digunakan bukan untuk menemukan hal baru, melainkan untuk memperdebatkan hal-hal sepele yang sudah memiliki jawaban teologis yang baku. Eksperimen laboratorium dianggap sebagai aktivitas yang rendah dan mencurigakan, sementara hafalan teks-teks kuno dianggap sebagai puncak kecerdasan. Bayangkan berapa banyak potensi jenius yang terbuang sia-sia hanya karena mereka dipaksa untuk menghabiskan seluruh hidupnya mengunyah dogma-dogma kering, alih-alih mengamati pergerakan planet atau struktur mikroskopis materi. Inilah mengapa masa itu disebut kegelapan, bukan karena tidak ada cahaya matahari, melainkan karena cahaya rasionalitas sengaja dipadamkan demi menjaga stabilitas kekuasaan religius. Kita juga harus melihat fenomena ini dari sudut pandang psikologi kekuasaan. Agama pada masa itu bertindak sebagai pemegang monopoli atas rasa takut dan harapan manusia. Sains, dengan sifatnya yang objektif dan dingin, mengancam monopoli tersebut. Jika sains bisa menjelaskan mengapa petir terjadi atau mengapa panen gagal, maka peran doa dan ritual pengusiran setan menjadi tidak relevan. Setiap inci kemajuan sains berarti 1 inci kemunduran bagi wilayah kekuasaan teologis atas ketidaktahuan manusia. Oleh karena itu, persekusi terhadap para ilmuwan adalah upaya putus asa untuk menjaga agar manusia tetap berada dalam kondisi ketidaktahuan yang bergantung. Semakin sedikit manusia tahu tentang cara kerja alam semesta secara mandiri, semakin besar ketergantungan mereka pada institusi yang mengklaim memiliki kunci menuju pemahaman supranatural. Kaitan antara penindasan sains dan histeria massa juga terlihat jelas dalam sejarah perburuan penyihir yang marak di akhir masa kegelapan. Ketika logika dan bukti empiris disingkirkan, yang tersisa adalah paranoia dan tahayul yang dilegalisasi oleh agama. Ribuan orang, sebagian besar perempuan yang mungkin memiliki pengetahuan tentang tanaman obat atau sekadar memiliki perilaku yang tidak konformis, disiksa dan dibunuh atas tuduhan bekerja sama dengan iblis. Dalam masyarakat di mana sains dibungkam, penjelasan tentang kemalangan selalu lari ke arah supranatural. Ketidakmampuan untuk menerima penjelasan rasional menciptakan ruang bagi kekejaman yang tak terbayangkan. Para ilmuwan yang kita bahas adalah garis pertahanan terakhir melawan kegilaan kolektif ini. Namun mereka justru menjadi target pertama karena mereka membawa obor akal budi ke dalam gua gelap tahayul yang sangat dijaga oleh para pemuka agama. Perjuangan ini bukan hanya tentang penemuan-penemuan besar, tetapi tentang hak dasar manusia untuk bertanya tanpa rasa takut akan maut. Setiap kali seorang tokoh dipenjara karena teorinya, atau sebuah buku dibakar karena isinya dianggap menggoyahkan iman, peradaban manusia secara keseluruhan mengalami kemunduran. Kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh teknologi kita seharusnya sudah berkembang jika masa kegelapan itu tidak pernah ada. Mungkin kita sudah mencapai bulan beberapa abad lebih awal, atau mungkin obat-obatan untuk penyakit mematikan sudah ditemukan jauh sebelum antibiotik pertama kali diisolasi. Kerugian yang disebabkan oleh persekusi agama terhadap sains tidak bisa dihitung hanya dari jumlah nyawa yang hilang, tetapi dari waktu yang terbuang dan potensi kemanusiaan yang terhambat selama lebih dari 1 milenium. Satu hal yang seringkali luput dari perhatian dalam narasi sejarah arus utama adalah bagaimana institusi agama tidak hanya memburu orangnya, tetapi juga mencoba menghapus fondasi berpikirnya. Kita perlu menyoroti kutukan 1277 di Paris, sebuah peristiwa di mana otoritas gereja secara resmi melarang ratusan tesis filosofis dan ilmiah yang dianggap terlalu bergantung pada logika Aristotelian yang tidak selaras dengan doktrin penciptaan. Ini adalah upaya sistematis untuk memenggal kepala rasionalitas tepat ketika ia mulai tumbuh di universitas-universitas awal. Dampaknya sangat melumpuhkan.
Para sarjana dipaksa untuk mengakui bahwa Tuhan bisa saja membuat dunia yang tidak logis jika Ia mau, yang secara efektif meruntuhkan prinsip dasar sains bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum yang tetap dan dapat diprediksi. Dengan kata lain, mereka mencoba merampas hak ilmuwan untuk mempercayai keteraturan alam. Ketakutan terhadap sains ini juga termanifestasi dalam penolakan terhadap gagasan atomisme. Selama berabad-abad, pemikiran bahwa dunia terdiri dari partikel-partikel kecil yang bergerak secara mekanistik dianggap sebagai ancaman terhadap doktrin transsubstansiasi. Jika segala sesuatu hanyalah susunan atom, maka tidak ada ruang bagi keajaiban metafisika yang diklaim oleh ritual agama. Akibatnya, pemikiran tentang materi secara fisik ditekan habis-habisan. Para pengikut Epicurus atau Lucretius diperlakukan seperti pembawa wabah intelektual. Mereka yang mencoba menjelaskan dunia secara materialistik tanpa campur tangan roh atau entitas gaib harus bersembunyi di balik alegori yang rumit atau menghadapi konsekuensi hukum yang brutal. Ini adalah bentuk penganiayaan terhadap ide dasar tentang realitas itu sendiri, sebuah upaya untuk memaksakan bahwa dunia harus tetap menjadi misteri yang hanya boleh dijelaskan oleh para imam. Kita juga harus melihat bagaimana mekanisme inkuisisi bekerja sebagai sebuah birokrasi teror yang sangat efisien. Mereka tidak hanya menunggu seseorang berteriak di pasar, mereka memiliki jaringan informan dan sistem sensor yang memeriksa setiap naskah sebelum sempat dicetak. Banyak penemuan ilmiah yang sebenarnya sudah siap lahir ke dunia, namun tertahan di laci-laci meja para biarawan karena ketakutan akan penggeledahan. Penindasan ini menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai sejarah yang hilang. Berapa banyak formula matematika, observasi botani, atau pemahaman tentang optik yang musnah terbakar atau sengaja dihancurkan oleh penemunya sendiri karena rasa takut yang mencekam. Kita melihat sejarah sains sebagai garis linier yang maju, padahal sebenarnya itu adalah garis yang penuh dengan patahan dan luka akibat amputasi paksa oleh otoritas religius. Bahkan ketika sains mulai menunjukkan kegunaan praktisnya, agama seringkali tetap mencoba melakukan sabotase moral. Contohnya adalah perlawanan terhadap inokulasi awal atau upaya-upaya medis untuk mengurangi rasa sakit. Ada argumen teologis yang sangat kuat pada masa itu bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyucikan jiwa. Mencoba menghilangkan rasa sakit atau mencegah penyakit melalui cara-cara buatan dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap kehendak ilahi. Para tabib yang mencoba menggunakan metode empiris seringkali dituduh bermain-main dengan ilmu hitam. Logika yang bengkok ini membuat umat manusia terjebak dalam penderitaan fisik yang sebenarnya bisa dihindari hanya demi mempertahankan sebuah narasi bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya pada nasib yang telah digariskan oleh langit. Institusi agama juga sangat mahir dalam melakukan apa yang kita sebut sekarang sebagai pencucian sejarah. Setelah berabad-abad melakukan persekusi, ketika sebuah kebenaran sains akhirnya tidak mungkin lagi dibantah, seperti teori heliosentris atau evolusi, mereka perlahan-lahan mengubah posisi mereka. Mereka mulai mengklaim bahwa mereka selalu mendukung sains, atau bahwa penemuan tersebut sebenarnya sudah tersirat dalam kitab suci mereka. Ini adalah bentuk manipulasi intelektual yang luar biasa. Mereka berusaha menghapus jejak darah para martir sains seperti Bruno atau Servetus dengan narasi baru yang lebih ramah. Namun data sejarah tidak bisa berbohong. Luka-luka dari masa kegelapan itu masih ada dalam bentuk tertundanya kemajuan manusia dan trauma kolektif terhadap pemikiran bebas yang masih terasa hingga hari ini di beberapa belahan dunia. Kehancuran intelektual ini bukan hanya masalah Eropa, tetapi menjadi peringatan global tentang apa yang terjadi ketika klaim-klaim supernatural diberikan kekuasaan hukum untuk mengatur fakta-fakta alam. Setiap kali sebuah komunitas memberikan prioritas pada perasaan religius di atas bukti empiris, mereka sedang mengundang kembali bayang-bayang masa kegelapan. Para tokoh yang dipersekusi ini bukan sekadar pahlawan sains. Mereka adalah pengingat bahwa kebebasan berpikir adalah sesuatu yang sangat rapuh. Mereka menunjukkan bahwa tanpa perlindungan terhadap akal budi, peradaban bisa dengan mudah tergelincir kembali ke dalam periode di mana kebenaran ditentukan oleh siapa yang memiliki kayu bakar paling banyak untuk membakar lawan bicaranya.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa berakhirnya masa kegelapan bukanlah sebuah pemberian dari otoritas yang tiba-tiba tercerahkan, melainkan sebuah penaklukan bertahap oleh keberanian manusia yang menolak untuk terus hidup dalam kebohongan. Sejarah mencatat bahwa kemajuan yang kita nikmati hari ini, mulai dari teknologi medis yang memperpanjang usia hingga eksplorasi ruang angkasa yang memperluas cakrawala kita, semuanya dibangun di atas puing-puing perlawanan terhadap dogma. Para ilmuwan dan pemikir yang kita bahas tadi adalah individu-individu yang memilih untuk tidak mengkhianati apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, meskipun mereka tahu bahwa kejujuran tersebut akan membawa mereka ke tiang gantangan. Mereka adalah martir yang sesungguhnya bagi kemanusiaan, bukan martir untuk janji-janji di kehidupan setelah mati, melainkan martir bagi tegaknya kebenaran di dunia yang nyata ini. Pelajaran pahit dari masa-masa tersebut adalah bahwa institusi yang mengklaim memiliki otoritas moral tertinggi seringkali menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kemunduran intelektual. Ketika sebuah sistem kepercayaan merasa memiliki hak untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ditemukan di alam semesta, maka sains akan selalu menjadi korban pertama. Kita melihat pola yang konsisten, ketakutan, sensor, persekusi, dan akhirnya pengakuan yang terlambat ketika fakta sudah tidak mungkin lagi disembunyikan. Namun, harga dari keterlambatan tersebut sangatlah mahal. Ribuan tahun waktu manusia terbuang sia-sia, dan potensi tak terbatas dari pikiran manusia dipaksa untuk melayani ilusi. Kita tidak boleh lupa bahwa kebebasan berpikir yang kita miliki sekarang adalah hasil dari perjuangan berdarah mereka yang berani berkata tidak pada saat seluruh dunia dipaksa untuk berkata amin. Dunia yang kita tempati sekarang memang sudah jauh lebih rasional dibandingkan abad pertengahan. Namun, benih-benih mentalitas masa kegelapan itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bermutasi. Upaya-upaya untuk menyisipkan agenda teologis ke dalam kurikulum sains, penolakan terhadap data perubahan iklim berdasarkan argumen takdir, atau stigma terhadap penelitian genetika adalah sisa-sisa dari insting purba institusi agama untuk tetap memegang kendali atas narasi realitas. Oleh karena itu, memahami sejarah persekusi ini bukan sekadar latihan nostalgia, melainkan sebuah kewaspadaan intelektual. Kita harus tetap kritis terhadap pihak manapun yang mencoba membungkam data empiris dengan alasan kesucian. Karena sejarah telah membuktikan bahwa dimanapun sains dibungkam, di situ pula lah penindasan dan ketidaktahuan akan berpesta. Kumpulan data dan fragmen sejarah yang kita bedah hari ini memberikan gambaran yang jelas bahwa akal budi adalah instrumen paling berharga yang dimiliki spesies kita. Tanpa keberanian untuk meragukan, tanpa kehendak untuk menguji, dan tanpa keteguhan untuk mengakui fakta yang tidak nyaman, kita mungkin masih terjebak dalam dunia yang penuh dengan ketakutan terhadap fenomena alam. Para tokoh yang dipersekusi ini telah memberikan warisan yang jauh lebih abadi daripada katedral atau kuil manapun. Mereka memberikan kita metode untuk memahami dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Mereka mengajarkan bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan berupa kekerasan. Hanya kebohonganlah yang membutuhkan ancaman api dan penjara untuk tetap tegak. Terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri sisi gelap sejarah ini. Diskusi seperti ini penting untuk memastikan kita tidak tergelincir kembali ke dalam lubang yang sama, di mana dogma mengambil alih kendali atas logika. Jika Anda merasa narasi-narasi sejarah yang jujur dan tanpa filter seperti ini penting untuk terus disuarakan, pastikan Anda memberikan dukungan untuk channel ini. Anda bisa mendukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan mendalam lainnya hanya di Silent Majority. Kami percaya bahwa suara-suara rasional harus tetap terdengar di tengah kebisingan yang seringkali tidak berdasar. Selain itu, bagi Anda yang ingin mendukung keberlangsungan riset dan produksi konten kami secara lebih mendalam, kami mengajak Anda untuk bergabung menjadi bagian dari membership Silent Majority. Dengan bergabung sebagai member, Anda akan mendapatkan akses eksklusif ke video-video khusus yang tidak kami rilis untuk publik, di mana kita akan membedah topik-topik yang jauh lebih sensitif dan mendetil.
Member juga akan mendapatkan akses awal untuk setiap video baru kami sebelum tayang secara umum. Dukungan Anda sangat berarti untuk menjaga agar channel ini tetap independen dan tetap tajam dalam menyajikan data sejarah serta pemikiran kritis. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berpikir jernih dan jangan pernah takut untuk mempertanyakan segalanya.